Sekarang yang pertama, al-awwalu, yang pertama adalah sunnahnya at-ta'dzinu, mengadani fi udhunil mauludi, di telinganya bayi. Untuk adzan ini sudah pernah kita bahas bahwasanya hukumnya berputar antara sunnah. Ulama yang lainnya mengatakan tidak ada sunnahnya, karena memang ulama berselisih tentang hadisnya. Tapi di sini akan kita kaji supaya kita ada wawasan. Kalaupun tidak dilakukan tidak apa-apa, jika dilaksanakan baik. Nah, qala Syekh Karim Baruki, berkata Syekh Karim Baruki. Qala Syekh Al-Albani, berkata Syekh Al-Albani. Ini ulama-ulama besar saja semua yang dinukil di sini. Rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Qaulu Abi Rafi'in, ucapan Abu Rafi', ra'aitu Rasulullah, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana, mengadzani fi udhunil Hasani, di telinganya Al-Hasan cucunya, hina waladathu Fatimatu, ketika Fatimah melahirkannya, bisolati, dengan adzan ketika hendak sholat. Saya ulangi, Syekh Al-Albani berkata, qaulu Abi Rafi', ucapannya Abu Rafi'. Abu Rafi' ini radhiyallahu anhu sahabat. Beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kata beliau, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana, mengumandangkan adzan, fi udhunil Hasan, di telinganya Al-Hasan. Siapa Al-Hasan ini? Cucundanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Hina waladathu Fatimah, ketika Fatimah ibundanya melahirkannya, bisolati, dengan adzan untuk sholat. Jadi adzannya persis adzan untuk apa? Sholat. Rawahu Ahmadu, hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, wa ghairuhu, dan selainnya, ya. Dan hadisnya ini hasanun insyaallah, hasan insyaallah. Dikatakan oleh Syekh Al-Albani hadisnya hasan insyaallah. Intaha. Qala Syekh Al-Munajjid, berkata Syekh Al-Munajjid hafizahullah, semoga Allah menjaga beliau, yustahabbu at-ta'dzinu, disunahkan itu disukai, at-ta'dzinu, mengumandangkan adzan, fi udhunil mauludil yumna, di telinga anak yang dilahirkan, al-yumna, telinga yang kanan, inda wiladatihi, ketika dilahirkannya, bilafzi adzani sholat, dengan lafaz adzan untuk sholat, kata Syekh Munajjid, liyakuna, agar menjadi, awwala ma yaqra'u, awwala ma, perkara pertama kali yang yaqra'u, mengetuk, yaqra' itu mengetuk, sam'ahu, pendengarannya bayi, fitunya, di dunia, adalah ismullahi ta'ala, namanya Allah ta'ala. Supaya yang didengar pertama, yang mengetuk pertama, pendengarannya bayi di dunia ini adalah nama dari Allah ta'ala. Wa tamjiduhu, dan yang mengetuk adalah ucapan pemuliaan untuk Allah, wa ta'zimuhu, dan pengagungan untuknya. Ini yang pertama tujuannya adzan itu. Dan yang kedua, waliyat ruda, dan untuk mengusir anhu, dari bayi itu, asyaitan, syaitan. Sebab disebutkan dalam hadis, setan itu apabila mendengar adzan bagaimana? Lari terbirit-birit dan terkentut-kentut. Pernah baca hadisnya belum? Nah, jadi sampai kentut-kentut ini sudah kita bahas kita dulu waktu sudah pernah kita, ya. Sampai demikian. Setan kalau mendengar apa? Adzan. Makanya saya pernah mengamati orang-orang Rafidhah, Rawafid, kaum Syiah Rafidhah dari Iran itu setiap kali adzan ini yang saya amati, karena anak setiap hari dulu ke Masjidil Haram. Jadi pagi kita kuliah, nanti sore kita sudah berangkat ke Masjidil Haram, kadang siang sebelum asar, kadang setelah asar. Itu kita mengamati setiap adzan maghrib, adzan isya, mereka itu keluar dari mana? Keluar dari masjid. Jadi setiap adzan itu keluar dari masjid. Nah, memang demikian, ya, memang demikian ini orang-orang Syiah. Jadi adzan itu mengusir setan dari bangsa jin dan bangsa apa? Manusia. Ya, memang betul, setan dari bangsa manusia pun terusir dari masjid. Betul nggak, bersama? Iya. Adzan itu betul-betul, masya Allah. Kita baca hadisnya. Fa'an Abi Rafi'in, dari Abu Rafi' radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana, beliau mengumandangkan adzan, fi udhunil Hasan ibn Ali, di telinganya Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, hina waladathu Fatimatu bis shalah, ketika Fatimah melahirkan Al-Hasan bin Ali bis shalah, adzan untuk salat. Rawahu Abu Daud, diriwayatkan Imam Abu Daud, hadis nomor 5105,
wa Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi hadis nomor 1514. Dan Bapak usahakan ya, kalau ada ustadz membaca Abu Dawud ini, antum dengarkan At-Tirmidzi. Masih banyak ikhwan-ikhwan kita nggak bisa mengucapkan At-Tirmidzi, At-Tirmizi. Ustadz pondoknya mana? Tirmizi ya. Kan nggak ada zi. Tirmidzi, di. At-Tirmidzi. Banyak nggak bisa tuh, ya. Belajar, ya. Boleh antum baca, ya, pondok Al-Imam At-Tirmidzi boleh, At-Tirmidzi dan At-Turmudzi boleh. Tapi jangan zi, nggak ada zi, karena ini zal bukan za. Nah, beda ini, tidak ada za di situ. Nah. Ayo setelah sholat jangan langsung pergi, zikir dulu, bukan zikir, zikir dulu. Nah. Ini tadi Ustaz sudah azan, nah, bukan azan. Benar, kalau nggak diluruskan ini bahaya, ya. Harus dibetulkan, diluruskan, ya. Luruskan, ya. Tayyib. Ustaz, nggak ada ustaz. Tayyib. Wa fi isnadihi dha'fun, di dalam sanadnya ada kelemahan. Wa sahhahahu At-Tirmidzi, tapi Imam Tirmidzi mensahihkannya, wal Hakimu, dan Imam Al-Hakim, wal amalu alaihi indal ulama, dan mengamalkan atas hadis itu menurut para ulama, wal amalu, dan beramal alaihi atasnya indal ulama'i, menurut para ulama. Qala al-Imamu Ibnu Qayyim rahimahullahu, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wasirrut ta'dzini, dan rahasia dari adzan itu, wallahu a'lamu, ini menurut Ibnu Qayyim, ya. Wallahu a'lamu, hanya Allah yang maha tahu. Apa rahasianya? An yakuna, hendaknya ada awwala ma yaqra'u, pertama kali perkara yang mengetuk sam'al insani, pendengarannya manusia, adalah kalimatuhu, kalimat-kalimatnya Allah, yaitu atau kalimat-kalimatnya adzan, ai kalimatul adzani, ai kalimatul adzani, boleh dibaca begitu, dan boleh dibaca ai kalimatil adzani. Itu kenapa tu dan ti? Nah, belajar bahasa Arab. Sengaja nggak saya jelaskan di sini. Belajar bahasa Arab. Gitu. Kalau dijelaskan di sini ya saya malah bukan ngajar kitab, ngajar bahasa Arab nanti ya. Jadi kenapa dibaca begitu? Belajar bahasa Arab. Al-mutadhamminatu, yang mengandung likibriya'ir rabbi, kemahabesaran Allah. Kan kalimat adzan itu isinya apa? Ya, Allahu Akbar kan kemahabesaran Allah. Wa 'azamatihi, dan keagungannya, kemahabesaran Allah dan keagungannya. Wa syahadati, dan mengandung apa? Syahadat, persaksian. Allati, yang mana dia awwalu ma yadkhulu biha, perkara pertama kali yang yadkhulu biha, masuk dengannya dia kepada al-Islam, Islam. Jadi seorang masuk Islam dengan syahadat. Supaya yang didengar pertama kali adalah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan ketika membaca syahadat Muhammad Rasulullah tidak ada wawunya. Tidak ada. Sebagian muadzin ada yang menambahkan wawu, tidak ada. Wawu tidak ada. Jadi langsung ya, asyhadu an la ilaha illallah, dua kali kan. Setelah itu asyhadu an la ilaha illallah, baru kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasul. Enggak ada wawunya. Enggak ada wa asyhadu anna, tidak ada wawunya. Ada muadzin. Terutama waktu qomat itu muadzin banyak yang menambahkan wawu itu. Tidak ada wawunya, ya. Tidak ada wawunya. Ini untuk mengingatkannya. Baik, fakana dzalika, maka hal itu katalkini, seperti talqin, menuntun lahu untuk bayi. Jadi menuntun bayi syiar al-islami, dengan syiar agama Islam, inda dukhulihi, ketika dia masuk bayi itu ila dunia, ke dunia. Kan bayi keluar dari perutnya ibu, masuk ke alam mana? Dunia. Keluar dari perut ibu, masuk ke alam dunia. Supaya ketika masuk alam dunia ini, syiar pertama adalah adzan. Kama yulaqqanu, sebagaimana ditalqin, dituntun dengan kalimat tauhidi, kalimat tauhid. Inda khurujihi, ketika keluarnya dia minha, dari dunia. Jadi masuknya dengan kalimat tauhid, keluarnya juga demikian. Ghairu mustankarin, yang tidak diingkari. Usulu athari ta'dzini, sampainya pengaruh adzan itu ila qalbihi, kepada hatinya. Dan juga wa atharuhu wa ta'athuruhu bihi, dan
terpengaruhnya dia bihi dengan adzan. Wa in lam yash'ur, sekalipun dia belum merasa. Bayi waktu itu belum merasa. Jadi belum merasa. Maka dari itu ini sudah ada penelitian, ya. Percaya tidak percaya ini terjadi ini. Ibu yang hamil, yang dia rajin beribadah, rajin baca Quran, itu anaknya berbeda dengan ibu yang selama hamil itu pembawaannya apa? Marah, emosi, arisan, belanja shopping, itu beda ya. Anaknya lo beda. Makanya orang barat itu kalau ingin anaknya nanti pintar nyanyi, ibunya selama hamil suruh mendengarkan apa? Musik terus itu. Begitu. Nah, kalau para salaf anaknya diperdengarkan apa? Bacaan Quran terus. Padahal di kandungan loh. Apa hubungannya ini? Seakan-akan tidak ada hubungannya. Tapi nyatanya begitu. Anak-anak yang dilahirkan dari ibu yang ketika hamil itu rajin baca Quran berbeda dengan apa? Anak-anak yang ibunya hamil tidak dekat dengan agama. Taib. Ini Ibnu Qayyim ini sudah membahas jauh dulu. Ada pengaruhnya itu, walaupun bayinya belum mendengar. Nanti kan kadang dibantah orang, kan bayinya belum dengar. Iya, belum dengar, tapi ada pengaruhnya tidak ada, kata Ibnu Qayyim. Dan beliau ahli Tibun Nabawi, ahli kedokteran zaman dulu ya. Ibnu Qayyim ini ahli, bukan hanya ahli jiwa beliau ini. Taib. Ma fi dzalika, bersamaan dengan apa yang ada pada hal itu, min faidatin ukhra, dari faidah yang lain. Ada faidah lain, faidah itu manfaat lain. Apa itu? Wahiyah, yaitu hurubus syaitani, lari kaburnya syaitan, min kalimatil adani, dari kalimat-kalimat adzan. Wa huwa kana yarsuduhu, yang mana setan sebelumnya mengintainya, yarsuduhu, mengintainya, mengawasinya, hatta yulada, hingga bayi itu dilahirkan. Jadi bayi itu sebelum dilahirkan itu diintai ibunya oleh setan, supaya nanti ketika dilahirkan itu setan bisa mengganggunya. Maka dari itu seorang suami ketika mendatangi istrinya disunahkan untuk disyariatkan untuk membaca doa. Hafal ya doanya, insya Allah ya, harus hafal. Kalau tidak hafal ditempel di tembok. Tapi jangan sampai nanti dihafalkan anaknya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Dibaca itu. Supaya kalau jadi anak ya, anaknya tidak akan terganggu oleh setan. Ya, agama ini. Baik. Fayuqarinuhu lil mihnati allati qaddaraha Allahu wa sya'aha. Fayuqarinuhu lil mihnati. Maka setan akan mengiringkan bayi itu, membawanya kepada lil mihnati, kepada ujian. Allati qaddaraha Allahu, yang Allah mentakdirkan ujian itu, wa sya'ah, dan mengendakinya. Kalau bayi itu tidak diadani, fayusmi'u syaitanahu, maka dia memperdengarkan kepada setannya, ma yudaifuhu, apa yang bisa melemahkan setan tersebut, wa yughidhuhu, dan bisa membuat marah. Awwala awqati ta'alluqihi bihi, di awal pertama kali, awqati, di waktu-waktu, ta'alluqihi bihi, bergantungnya dia dengannya, dengan kalimat-kalimat Allah itu. Wa fihi ma'nan akhara, wa fihi ma'nan akharu, dan di dalamnya ada makna yang lain. Apa makna yang lain? Wa huwa antakuna da'watuhu ilallahi, agar seruan yang pertama kali itu seruan kepada Allah, wa ila dinihil Islam, dan kepada agamanya al-Islami, Islam, wa ila ibadatihi, dan dakwah kepada ibadah kepadanya, sabiqatan, seruan ini mendahului ala da'wati syaitani, atas seruannya syaitan. Jadi syaitan kalah dengan adzan dulu, supaya yang didengar pertama kali atau yang berpengaruh adalah adzannya dibandingkan seruannya syaitan. Kama kanat fitratullahi, sebagaimana dahulu fitrahnya Allah, allati futira 'alaiha, yang difitrahkan atasnya, sabiqatan, mendahului, ala taghyiri syaitani, atas perubahan dari syaitan, laha, terhadapnya, terhadap fitrah Allah, wa naqlihi, dan membawanya anha, menjauh dari fitrahnya. Syaitan itu kan seringnya membawa kita menjauh dari fitrah kita ya. Itu syaitan memang begitu. Perbuatan syaitan menjauhkan kita dari fitrah. Itu, menjauhkan kita dari fitrah. Mohon maaf ya. Begitu memang syaitan, memang perbuatannya seperti itu. Jadi membawa kita jauh dari fitrah kita yang sesungguhnya.
Wali ghairi dzalika minal hikami, dan selain itu minal hikami, dari hikmah-hikmah. Jadi Ibnu Qayyim hikmahnya banyak sekali di sini. Ini disebutkan dalam kitab Tuhfatul Maududi bi Ahkamil Mauludi, safhata halaman 37. Wala yasihhu, dan tidak sahih fil iqamati, tentang iqamah fi udhunil mauludil yusra, di telinga bayi yang sebelah kiri. Haditsun, satu hadis pun. Jadi untuk adzan hadisnya itu hasan, tapi untuk iqamah hadisnya dhaif, tidak ada yang sahih. Nah, ini tentang apa? Adzan. Sebagian ulama mengatakan tidak perlu diadzani karena hadisnya dhaif. Memang ada yang melemahkan hadis ini. Ada yang melemahkan. Tapi minimal setidaknya kalau ada ulama yang mengatakan satu lemah, satunya hasan, hadis itu tidak turun dari hasan, minimal hasan hadis itu. Apalagi Ibnu Qayyim, ulama besar, dan ulama-ulama besar seperti Syekh Al-Albani mengatakan hasan, ya sudah hasan insyaallah ya. Kalau dulu kita lupa belum mengadzani, ya sekarang kan alhamdulillah anak kita sering dengar apa? Adzan, ya, didengarkan adzan, alhamdulillah ya. Tiap hari dari masjid ini dengar adzan. Dan kalau di zaman para salaf itu sudah pernah saya sampaikan dulu dalam kitab At-Tarbiyah Al-Islamiyah, ya, sudah kita bahas bahwasanya sebelum kita membangun rumah itu hendaknya mencari tetangga. Tetangga ini dicari apa? Di antaranya dulu kita bahas, ya, orang soleh dan masjid. Jadi jauh dari masjid itu juga pengaruhnya besar itu, ya, pengaruhnya besar. Mungkin kita yang sudah biasa ke masjid tetap ke masjid, tapi anak kita bagaimana? Pengaruhnya besar kalau jauh dari bawah masjid. Nah, yang dekat masjid saja terkadang tidak pergi ke masjid, apalagi jauh dari masjid, ya, dari masjid. Betul nggak para jemaah? Ini pengaruhnya besar. Ini para salaf dahulu memperhatikan itu. Ya setidaknya bisa dijangkau lah masjid, jangan sampai jauh sekali, jauh sekali. Ini yang dirasakan oleh beberapa ikhwan kita. Itu kadang-kadang menghubungi saya yang di Taiwan, yang di negara-negara non Muslim itu. Mereka ada yang kerja di sana, ada yang apa? Kuliah di sana, S2 di sana. Ustaz, kami jauh sekali itu, jauh sekali. Maka kita katakan, kata para ulama, jika ada tempat yang bisa digunakan sholat berjamaah, salah satu dari antum adzan. Salah satu dari antum adzan. Dan anak biasa diajak oleh syekh-syekh itu, ya, ke padang pasir itu. Kalau kita kan langsung sholat apa? Komat aja, tak? Enggak. Kalau saya suruh adzan dulu, adzan di padang pasir itu. Kadang-kadang saya mikir, ngadani sopo itu. Wong yang sholat ya cuma 3 orang itu. Kalau kita langsung apa? Iqamah. Tidak. Sunnah untuk adzan. Sunnah untuk minimal apa? Mengusir syaitan dari itu. Nah kita nggak mikir seperti itu kan, nggak sejauh itu pikiran kita. Ngusir syaitan dari lingkungan itu. Kecuali kita sholat terlambat di sebuah masjid atau masjid itu sudah ada adzan, ya lain. Tapi kita di tempat yang tidak ada adzan, antum adzan di situ. Itu kalau ulama-ulama Saudi, antum pernah lihat nggak videonya Syekh apa namanya Profesor Dr. Abdurrahman As-Sudais, adzan di padang pasir beliau, adzan Syekh Sudais. Terus setelah itu beliau ngimami dengan keluarganya gitu. Memang begitu ulama-ulama Saudi. Jadi sunnah ini jarang kita lakukan, ya. Nah, nanti kalau kita apa kemah, camping itu ya Pak Ispadrio lagi, ya, adzan itu. Walaupun di apa perkemahan adzan kita di situ, adzan di setiap 5 waktu. Kalau kita kan biasanya tidak adzan apa, hanya kok iqamah. Kecuali di masjid yang sudah ada adzan, jangan adzan lagi antum, ya, iqamah saja, mampir di masjid yang sudah ada adzannya. Ini yang saya maksudkan di tempat-tempat yang tidak ada apa? Adzan. Misalnya di kantor tidak ada musolahnya, terus kita mau sholat di pojok kantor, adzan dulu salah satu. Itu kalau ulama Saudi begitu, ya. Ini pengalaman kami ketika di Saudi Arabia begitu. Taib.